keterlibatan juga universitas ya Pak ya. Lalu bagaimana dengan keterlibatan sektor swasta? Mungkin Apindo juga bagaimana melihat hal ini Pak? Iya, pertanyaan yang bagus dan kita sudah melakukan banyak sekali program-program ya di Apindo. Yang salah satu flagship program kita yaitu program Apindo UMKM Merdeka. Ini kita adalah aplikasi dari MBKM ya, dari Kemendikbud pada waktu itu. Dan kita sangat mengharapkan sekali bahwa ini bisa sustain dan berkembang. Karena apa? Karena ini adalah konsep integrasi atau kolaborasi pentahelix yang menurut kami cukup, ini baru bibit ya, baru benih yang kita tanam. Tapi kita sudah, jadi konsepnya yaitu kita pemagangan mahasiswa di UKM. Jadi masing-masing UKM didampingin oleh mahasiswa, 3-5 mahasiswa dari multidisiplin, tergantung dari UKM-nya di sektor apa. Nah lalu mahasiswa ini dimentorin oleh dosen dan praktisi. Oke. Nah, tiap-tiap dosen praktisi mentor pool ini mendampingin atau mentoring kurang lebih 10 mahasiswa, yang berarti 3 UKM gitu ya. Nah, disinilah sebetulnya terjadilah ekosistem yang baik karena ada hubungan langsung nggak langsung antara universitas dan UKM. Mahasiswa sejak mereka sebelum lulus, dia sudah mendapatkan ilmu, bekerja kalau magang di perusahaan besar kan semuanya sudah terstruktur gitu ya. Tapi kalau di UKM dia langsung bisa melihat secara helikopter view, bisa berinteraksi dengan owner langsung, dan mengetahui masalah-masalah dan apa yang works and what not. Nah dari situ banyak juga terjadi mahasiswa mereka ikut berinvestasi di UKM tersebut, dan banyak juga yang terjadi penerimaan mahasiswa dia kalau mau bekerja di perusahaan yang lebih besar, MT programnya atau manajemen trainee program itu lebih cepat. Kalau biasanya mungkin atas tahun, ini bisa 6 bulan sudah selesai karena udah mengetahui hal-hal yang lebih besar. Banyak juga mereka yang ikut berinvestasi di UKM tersebut sehingga membuka cabang-cabang yang baru. Nah di sini juga dari universitas dan mentornya, universitas dan pengusaha, itu membuka mata mereka juga apa yang terjadi sebetulnya di grassroots ini gitu loh. Jadi ini universitas memiliki ekosistem yang cukup baik ya. Dan mereka ada di daerah-daerah, ada 4.000 lebih universitas kan ya di Indonesia. Nah, tentunya kalau kita lihat negara-negara maju semuanya juga kolaborasi antara perusahaan swasta, perusahaan besar dengan universitas untuk memberikan solusi-solusi tertentu. Ini sangat bisa melihat, oh jadi potensinya di daerah ini atau sekarang di Indonesia relevansinya ini gitu loh. Nah, ini sangat. Dari situ bisa mendatangkan dashboard untuk pemerintah mendatangkan kebijakan, perpajakan mana yang jalan dan yang dibutuhkan, dan daerah mana dibutuhkan apa. Kalau sekarang kita lihat kan kontribusi dari pemerintah, mereka banyak memberikan banyak hal ya. Kalau misalnya dari Kemenperin, mereka bisa memberikan mesin-mesin ini, tetapi kebanyakan pukul rata semua gitu loh. Nah ini yang harus lebih dikerucutkan sehingga bisa lebih relevan dengan kebutuhan di daerah. Tadi Anda katakan potensi daerah sangat besar ya Pak ya, meskipun kita tahu bahwa setiap daerah memiliki potensi yang berbeda-beda, tapi kalau secara keseluruhan gitu ya Pak, secara umum, sebetulnya sektor-sektor apa sih Pak yang mungkin paling bisa didorong dengan adanya Koperasi Desa Merah Putih ini? Jadi kembali lagi, tadi program Apindo UMKM Merdeka ini karena kita cukup tersentralis ya, tapi secara pendataan. Nah dari pendataan tersebut bisa mendatangkan dashboard untuk kebijakan, barang-barang apa yang dibutuhkan. Nah dari situ kita bisa tahu sektor mana dan di mana dan siapa yang melakukan lewat Koperasi Merah Putih ini. Kalau kita lihat di Indonesia sangat kaya sekali dari agriculture atau marine, hijau dan biru ya. Dan sudah banyak yang jalan, cuman tinggal sekarang produktivitasnya yang harus ditingkatkan. Nah, kenapa kalau dari agriculture contoh kurang masih banyak room for improvement-nya? Karena kebanyakan di sana kan pertanahannya rata-rata petani ini sangat cukup kecil itu ya. Sedangkan untuk scale up itu perlu mekanisasi perlu lahan yang besar. Nah, ini yang perlu konsolidasi dan etos kerja, disiplin, melihat apa yang bisa dilakukan. Karena sekarang juga kita ada masalah anak-anak muda generasi sekarang ini
udah males untuk bekerja yang mungkin bertanah-tanah ini gitu ya. Padahal sebetulnya kalau kita lihat secara teknologi itu bisa sangat advance sekali gitu ya, dengan drone, IoT segala macam banyak. Jadi sebetulnya potensinya sangat-sangat besar sekali. Ya, makanya di sini sebetulnya peranan dari Kemenko Pembangunan Manusia ini sangat-sangat dibutuhkan agar bisa membuka wawasan mereka bekerjasama dengan akademisi. Baik.